Kuliah Kerja Nyata Mandiri Putra Daerah Daring Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi mahasiswa melalui kegiatan pengabdian secara langsung di tengah pandemi COVID-19. Mahasiswa diharuskan untuk berperan aktif dan kreatif atas keterlibatannya dalam dinamika yang terjadi di masyarakat daerah domisili masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada hari pertama, kami berkegiatan mengunjungi ke kantor kepala desa untuk meminta izin akan melakukan kegiatan KKN di desa Sidoharjo. Selanjutnya, kami berkegiatan ke Posyandu untuk membantu ibu bidan dan kita membagi masker kepada ibu-ibu yang tidak memakai masker. Selanjutnya, kami mengunjungi UMKM Genteng di salah satu rumah warga di desa Sidoharjo Dusun 1. Selanjutnya, kami berkegiatan sosialisasi COVID dan narkoba dengan media poster ditempel di toko-toko dan tiang-tiang. Selanjutnya, kami mengunjungi UMKM tahu yang ada di desa Sidoharjo. Kami melihat cara-cara pembuatan tahu yang masih tradisional dan kami mempraktekkan cara pembuatannya. Selanjutnya, kami membuka taman belajar untuk anak-anak di desa dari mulai belajar menulis, membaca, menghitung, dan melipat kertas. Selanjutnya, kami berkegiatan budidambar dan aquaponik. Di dalam ember kami masukkan bibit lele dan di pinggiran atas ember kami tanamkan bibit kangkung dengan media gelas plastik dan arang. Kegiatan selanjutnya kita senam rutin bersama ibu-ibu desa di depan kantor camat Waipanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafinsio dari Fakultas Hukum yang melaksanakan KKN Mandiri di lingkungan 3 Batu-Batu, Kota Bandar Lampung. Program yang pertama yaitu pembuatan sabun antiseptik. Pada tahap ini kami melakukan pembuatan sabun antiseptik yang akan diberikan kepada warga lingkungan 3 Batu-Batu. Setelah selesai pembuatan, kami menuangkan sabun tersebut ke dalam botol 30 ml. Lalu di hari berikutnya kami melakukan sosialisasi COVID-19 kepada warga sekitar serta memberitahukan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam kerumunan. Setelah itu, kami memberikan masker dan sabun cuci tangan kepada warga yang telah kami berikan sosialisasi. Kegiatan ini kami lakukan karena warga setempat kurangnya perhatian terhadap protokol kesehatan 3M. Lalu untuk kegiatan yang selanjutnya, kegiatan kami belajar bersama anak-anak lingkungan 3 Batu-Batu, di mana kurangnya diadakan kegiatan dalam program literasi belajar dan rendahnya kemauan anak-anak untuk belajar di lingkungan setempat. Maka dari itu, setiap hari Kamis dan Selasa kami melakukan pembelajaran baik mengerjakan PR, membaca, menulis, kuis kecil-kecilan, bermain games, dan mewarnai. Setelah belajar, kami menggelar buku bacaan untuk menambahkan ilmu terhadap anak-anak. Lalu di sore hari, kami melakukan mengajar anak-anak Batu-Batu lingkungan 3 mengaji dan menghafal surat-surat pendek. Itu kami lakukan setiap sore di rumah kepala lingkungan 3 lingkungan Batu-Batu. Assalamualaikum, saya Nikolaus Diri Chandra, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Unila, melaksanakan KKN Mandiri di Kelurahan Tanjung Raya dengan 6 program kerja utama. Kelurahan Tanjung Raya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 2 lingkungan dengan 30 rukun tetangga. Dengan total penduduk 6.847 jiwa, warga Kelurahan Tanjung Raya memiliki keragaman suku dan budaya, seperti suku Lampung, suku Jawa, suku Sunda, dan beberapa suku lain yang hidup dengan rukun. Program kerja yang pertama adalah pembuatan banner dan pembagian pamflet protokol kesehatan yang bertujuan menginformasikan masyarakat mengenai protokol 3M selama masa pandemi COVID-19.
Program kerja yang kedua yaitu pembagian masker yang bertujuan mengingatkan warga pentingnya penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Program kerja yang ketiga adalah pembagian hand sanitizer dan juga pembuatan tempat mencuci tangan yang bertujuan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan tangan sehingga dapat mencegah penularan virus COVID-19. Program kerja yang keempat adalah sosialisasi menabung sejak dini untuk menyadarkan pentingnya kebiasaan menabung kepada anak-anak di Kelurahan Tanjung Raya. Program kerja yang kelima adalah sosialisasi ekonomi kreatif yang bertujuan meningkatkan pendapatan UMKM dengan digital marketing dan juga bisnis strategi selama masa pandemi COVID-19. Dan program kerja yang terakhir adalah mengadakan bimbingan belajar untuk membantu anak-anak sekolah dasar memahami materi di tengah sistem pembelajaran daring selama masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianisa Salsabila dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melaksanakan KKN Mandiri di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang luas wilayahnya 4,54 km persegi dan kepadatan penduduk 807 per km persegi. Selama KKN, kami melaksanakan 4 program kerja. Yang pertama, pemberantasan COVID-19 dengan kegiatan pertama memasang banner pencegahan di beberapa fasilitas umum. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan operasi justisi dengan pihak Satpol PP. Lalu ada pembagian masker dan hand sanitizer kepada warga setempat. Kegiatan selanjutnya adalah membersihkan fasilitas umum atau masjid. Lalu ada program kerja yang kedua, yaitu Pringsewu Berseri, bersih, sehat, dan rapi. Dengan kegiatan pertama adalah membantu kegiatan Posyandu di Pringsewu Barat yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Selanjutnya ada kegiatan mensosialisasikan TPS 3R menggunakan banner dan stiker yang akan dibagikan kepada kepala lingkungan agar masyarakat dapat membuang sampahnya ke TPS 3R di Jamaah Secancanan. Tujuannya agar dapat dikurangi, didaur ulang, dan digunakan kembali. Kegiatan selanjutnya mengikuti senam rutin bersama ibu-ibu yang ada di Pringsewu Barat setiap hari Minggu, yaitu pukul 4 sore. Lalu program kerja yang ketiga adalah BCC atau Bimbel Cerdas Ceria. Dengan kegiatan pertama melakukan bimbingan belajar bersama anak-anak Pringsewu Barat. Lalu kegiatan kedua adalah melakukan outbound dan lomba cerdas cermat bersama anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar. Lalu mengajarkan mereka tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Program kerja yang terakhir adalah membantu UMKM yang ada di Pringsewu untuk dipromosikan secara online, lalu membantu mengembangkannya dan membantu mereka untuk mendaftarkan UMKM yang ada ke platform digital. Desa Blitarjo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu merupakan tempat di mana kami ber-KKN. Jarak dan waktu antara Desa Blitarjo dengan Kabupaten Pringsewu kurang lebih sekitar 30 menit. Mayoritas masyarakat Desa Blitarjo bekerja sebagai buruh tani, mebel, dan pembuat batu bata. Program kerja yang kami laksanakan antara lain yaitu sosialisasi tentang otoritas jasa keuangan yang tujuannya agar siswa-siswi dapat memanage keuangan dengan bijak, serta sosialisasi tentang COVID-19, cara pencegahannya dan penanggulangannya. Selanjutnya, kami melaksanakan program kerja pelatihan hidroponik di SMA Bina Mulia, dan setiap hari Rabu dan Jumat kami melaksanakan program bimbingan belajar yang diikuti oleh anak-anak Desa Blitarjo mulai dari anak-anak PAUD, TK, SD, dan SMP. Diadakannya program kerja ini untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah selama pandemi dan juga untuk menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan. Kemudian kami melakukan pemasangan banner COVID-19 di beberapa tempat. Setiap hari Minggu
kami melakukan program kerja senam sehat bersama ibu-ibu desa Blitari. Dan malamnya kami melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada ibu yasinan rutin serta membagikan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Ari Saputra dari jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya melaksanakan KKN Mandiri Putra Daerah periode 1 tahun 2021 di salah satu pekon di Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat, yaitu Pekon Watas. Pekon Watas atau Desa Watas merupakan salah satu pekon terluas di Kecamatan Balikbukit dengan total luas mencapai 3.302 hektar. Jumlah penduduk Pekon Watas pada 2020 adalah 2.327 orang. Berada di perbatasan dengan Kecamatan Batu Berak, menjadikan Pekon Watas sebagai gerbang atau etalase menuju Kecamatan Balikbukit. Terdapat beberapa program kerja yang dilaksanakan di Pekon Watas, diantaranya adalah pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur dan pot gantung dari botol bekas yang disusun dengan sistem vertikultur. Program kerja ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah rumah tangga yang sebelumnya dibuang percuma, namun sekarang dapat dimanfaatkan dengan lebih bijak. Program kerja yang selanjutnya adalah pelatihan pembuatan pupuk dan fungisida hayati, yaitu jamur trichoderma yang diisolasi langsung dari rumpun bambu di Pekon Watas. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kelompok tani dari gabungan kelompok tani yang ada di Pekon Watas. Kemudian ada bimbingan belajar yang diperuntukkan bagi siswa SD hingga SMA yang dilaksanakan di 5 pemangku atau 5 dusun dari 6 dusun yang ada di Pekon Watas secara bergantian setiap harinya dalam 1 minggu. Selain itu, ada pula program kerja seperti pembuatan website desa sebagai platform digital untuk informasi desa. Lalu ada juga penyuluhan mengenai pentingnya menggunakan masker dan perilaku hidup bersih serta sehat di masa pandemi COVID-19. Kami mengolah ikan blue marlin menjadi olahan abon yang terdiri dari santan dan bumbu-bumbu dapur yang dikeringkan sehingga proses pengawetan dilakukan secara alami yang dilakukan bersama dengan ibu-ibu di Pasar Mulia Timur 2 dengan tujuan untuk menambah nilai ekonomi dari ikan blue marlin. Adapun kegiatan rutinan yang dilakukan bersama dengan ibu-ibu PKK Pasar Mulia Timur 2 yaitu dilaksanakannya senam bersama yang dilaksanakan pada saat Minggu pagi, dilaksanakan di lapangan Pasar Mulia Timur 2. Kegiatan KKN yang selanjutnya yaitu menari yang diadakan bersama dengan murid SD Negeri 6 Pasar Krui yang dilaksanakan di Pasar Mulia Timur 2 yang bertujuan untuk menjaga serta melestarikan kearifan lokal asal Lampung. Agenda rutinan yaitu dilakukannya sosialisasi mengenai dampak dari narkoba serta lalu lintas bersama dengan Karang Taruna Pasar Mulia Timur 2. Kemudian diadakannya bersih pantai setiap minggu bersama dengan masyarakat setempat. Mahasiswa KKN Universitas Lampung tidak hanya melakukan agenda bersih-bersih pantai saja, namun di samping kegiatan tersebut ada agenda rutin lainnya. Mahasiswa KKN Universitas Lampung bersama dengan masyarakat Pasar Mulia Timur 2 rutin melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Di samping kegiatan tersebut, dilakukannya renovasi di bagian pos ronda dengan tujuan agar ketika ada yang berjaga dapat berjaga dengan aman dan nyaman. Adapun bagian-bagian yang direnovasi meliputi pengukuhan kayu-kayu serta pengecatan ulang dan merenovasi dinding-dinding yang rusak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker di tengah wabah COVID-19, maka kami, mahasiswa KKN Universitas Lampung, berinisiatif untuk melakukan kegiatan bagi-bagi masker.